guys, kembali lagi di channel Harian Film. Kali ini saya akan membahas tentang alur film The Maze Runner. Film ini menceritakan sekelompok orang yang terjebak di labirin selama 3 tahun. Mereka akhirnya bisa menemukan jalan keluar setelah melewati beberapa rintangan dan monster di dalamnya. Film ini dibintangi oleh beberapa tokoh utama, yaitu Thomas Brody yang menjadi Newt, Dylan Bryn yang menjadi Thomas, Kaya yang menjadi Teresa, Will Poulter yang menjadi Gally. Tanpa basa-basi, langsung saja kita saksikan. Ini dia, The Maze Runner. Film ini dimulai dengan munculnya seorang pria muda di sebuah kotak berada di lift. Di sana, dia kebingungan entah mau dibawa kemana. Ketika liftnya dibuka, ternyata ada banyak orang yang menyambutnya, dan dia dibawa naik oleh salah satu dari mereka. Pria muda itu ketakutan dan berlari sangat kencang. Namun dia bingung mau berlari ke arah mana, lantaran wilayah tersebut dikelilingi oleh tembok yang sangat besar. Saat dia disekap, ada pria lain yang membuka penjara tersebut. Lalu mereka berkenalan, dan pria itu bernama Albi. Namun si pria muda ini lupa akan namanya dan asalnya. Pria ini sangat kebingungan. Namun, Albi menyuruh pria ini untuk tetap tenang dan rileks. Kemudian Albi mengajak pria muda ini berjalan dan mengenalkan wilayah tersebut. Pria muda ini bertanya, siapa yang menaruh orang-orang ke sini? Lalu Albi mengatakan dia tidak tahu. Dan Albi mengenalkan teman-temannya, dan salah satunya orang ini, yang bernama Newt. Dan mereka pun mengobrol sebentar. Setelah melihat sekeliling tempat tersebut, pria muda ini bertanya, ada apa di luar tembok itu? Dan Albi pun mengatakan, untuk jangan pergi ke balik tembok itu. Lalu ada seorang anak kecil yang memanggil Albi. Dia bernama Chuck. Pada saat pria muda ini mengobrol dengan Chuck, tiba-tiba dia pergi dan ingin tahu apa di balik tembok itu. Saat mendekati pintu tembok itu, ada 2 orang yang berlari masuk, kembali ke wilayah. Kemudian pria muda ini menanyakan, kenapa mereka boleh melintasi? Dan Chuck menjawab, karena orang-orang itu adalah seorang pelari. Saat pria muda ini sangat dekat dengan pintu, tiba-tiba ada pria lain yang mendorong pria muda ini. Saat terjadi perdebatan, tiba-tiba pintunya menutup dengan sendirinya, dan pria muda ini baru tahu akan hal itu. Saat malam hari, pria muda ini berbincang dengan Newt. Newt menjelaskan bahwa di tim ini ada pelari yang bertugas melihat sesuatu di luar tembok, dan sudah 3 tahun mereka mencobanya. Diperkenalkan ketua tim pelari tersebut, yaitu Minho. Dan yang paling dikenal, yaitu Gally. Gally merupakan orang yang mendorong pria muda ini tadi. Kemudian Newt menjelaskan ketika malam hari, di luar tembok ini ada labirin yang sering berubah-ubah bentuk dan tidak bisa kabur apabila sudah terjebak di sana. Seketika itu Gally menantang pria muda ini untuk bergulat atau berkelahi. Perkelahian itu pun terjadi. Pada saat pria muda ini dilempar oleh Gally, dia tersadar. Dan tiba-tiba dia ingat namanya. Dia bernama Thomas. Lalu semua orang senang mendengar nama itu dan merayakan menyambut Thomas. I remember my name. I'm Thomas. Dan mereka pun tertidur. Keesokannya, Albi mengajak Thomas untuk jalan-jalan di tempat itu. Dan Thomas disuruh menulis namanya di tembok untuk kenang-kenangan. Ketika Thomas, Newt, dan kawan-kawan sedang bercocok tanam, Newt menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk. Ketika Thomas sampai di dalam hutan untuk mengambil pupuk, dia menemukan ada tengkorak. Dan di situ ada orang lain yang bernama Ben. Ben adalah seorang pelari. Tidak disangka, Ben kemudian langsung menyerang Thomas. Dan Thomas pun lari menjauhi Ben dan berteriak meminta tolong. Saat tiba di pemukiman, Thomas berhasil ditolong, dan Ben ditangkap.
Ternyata Ben terkena sengat virus monster di luar labirin. Ternyata dia keluar malam hari sendirian. Ben langsung ditangani untuk diberi obat. Akan tetapi, virus yang ada di tubuh Ben makin menyebar dan tidak bisa disembuhkan. Alhasil, Ben dipaksa untuk pergi keluar dari pemukiman. Akhirnya Ben didorong oleh beberapa orang sampai dia keluar. Pintu tiba-tiba menutup dan Ben dihimpit oleh pintu tersebut. Keesokannya, Thomas bangun dan melihat Minho dan Albie keluar ke arah luar tembok. Ketika Thomas bertanya kepada Newt kenapa Albie keluar tembok, Newt menjelaskan bahwa Albie merupakan orang yang pertama di pemukiman itu. Jadi orang-orang menghormati Albie untuk bisa berbuat semaunya. Pada sore hari, orang-orang semua berdiri di depan pintu dan menunggu Minho dan Albie. Saat menjelang malam, pintu itu akan tertutup dengan sendirinya. Dan pada saat itu juga, mereka semua melihat Minho dan Albie berada di pintu seberang. Tapi ada yang tidak beres di sana. Albie jatuh, tak berdaya, dan Minho sudah kecapean. Semua orang meneriaki Minho dan Albie untuk segera berlari sebelum pintu itu tertutup. Namun mereka berdua tidak bisa berlari. Seketika itu juga, Thomas berlari menuju mereka berdua. Dan akhirnya sampai di sana. Pintunya pun tertutup. Kini Thomas, Minho, dan Albie terjebak di sana. Mereka kemudian mencari tempat persembunyian agar tidak dideteksi oleh monster. Tibalah malam hari. Di sana, Thomas dan Minho sedang menarik tali guna menyembunyikan Albie di atas ranting. Pada saat mereka menarik tali, tiba-tiba ada suara monster, dan Minho melihat monster itu. Lalu Minho berlari meninggalkan Thomas. Akan tetapi, Thomas langsung bersembunyi di bilik ranting, dan syukurlah aman. Ketika Thomas keluar, dia terkena liur monster di atasnya. Seketika itu juga, monster langsung ingin menerkam Thomas. Thomas berlari, dan terus berlari. Monster itu mengejar Thomas dengan cepat. Namun Thomas berhasil kabur dan melintasi jalanan labirin tersebut. Ketika terpojok, lalu datanglah Minho, dan dia pun menarik Thomas untuk kabur bersama. Ketika sampai di pintu labirin, Thomas menunggu monster itu untuk menjemputnya. Thomas memiliki ide agar monster itu terjebak di pintu. Thomas pun berlari menuju Minho yang berada di seberang pintu. Pintu semakin menutup. Thomas berlari sangat kencang dan monster di belakangnya mengikutinya. Untungnya, Thomas berhasil menyeberang pintu dan monster terjepit di pintu tersebut. Dan mereka pun selamat. Keesokannya, orang-orang menunggu kedatangan Thomas, Minho, dan Albie. Ketika mereka muncul, orang-orang sontak bahagia karena mereka selamat. Orang-orang menanyakan apakah mereka bertemu dengan monster itu, lalu Minho menjawab, kali ini kita tidak bertemu dengan monster, melainkan Thomas membunuhnya. Sontak orang-orang kaget mendengar hal itu. Ketika Thomas disidang oleh Gali karena perbuatannya membunuh monster itu, dia akan diberikan sanksi. Namun, Minho menolaknya, dan Minho ingin Thomas menjadi pelari di labirin. Setelah terjadi diskusi di ruang rapat, tiba-tiba terdengar kotak lift bergerak. Sontak semua orang pergi ke sana dan melihatnya. Ternyata ada seorang perempuan yang tergeletak di sana. Dan ada kertas yang bertuliskan, dia orang terakhir selamanya. Kemudian wanita itu bangun dan memanggil nama Thomas. Seketika itu juga, semuanya terkejut, dan Thomas terlihat bingung. Wanita itu akhirnya dirawat dan tidur di sebuah gubuk rumah. Thomas berencana untuk pergi ke labirin, namun Minho mencegahnya, dan ingin tahu apa rencana Thomas. Thomas memberitahu rencananya, lalu Minho mengatakan, untuk pergi nanti saja, setengah jam lagi kita bertemu di hutan. Sesudah setengah jam, Thomas akhirnya bertemu Minho. Dan Minho membawakan rekan sebanyak 3 orang pelari, dan mereka pun keluar dari labirin. Sesampainya di luar, mereka pergi ke tempat monster yang tewas kemarin, dan memeriksanya.
mereka menemukan tabung yang berisikan chip di tubuh monster tersebut. What the hell is that? Lalu mereka langsung kembali ke pemukiman sebelum malam hari. Di ruang rapat, para pelari memberikan tabung itu dan mereka semua berdiskusi. Namun, Gali memberikan saran agar Thomas dihukum. Lalu Newt memberikan hukuman kepada Thomas untuk bermalam di penjara selama 1 malam dan menjadikan Thomas menjadi pelari. Kemudian Gali terlihat tidak suka dengan keputusan itu. One night in the pit, you think that's gonna stop him from going into the maze? No. Dan akhirnya keluar meninggalkan ruangan tersebut. Setelah itu, perempuan yang tidur akhirnya terbangun, dan dia ternyata sudah berada di atas benteng. Dia mengamuk dan melempari batu ke orang-orang. Lalu datanglah Thomas, dan dia pergi menuju ke atas. Dan akhirnya, perempuan itu sedikit tenang. What does that mean? I'm not sure. Mereka pun berkenalan. Nama perempuan itu adalah Teresa. Teresa pun menanyakan apa yang terjadi di sini, dan dia tidak ingat apa-apa. Thomas pun menjelaskan bahwa ini adalah seperti di kurungan, dan mereka sama-sama ingat di dalam mimpi bahwa ada orang yang mengatakan Wicked itu baik. Lalu Teresa memberikan sesuatu kepada Thomas, dan itu adalah suntik obat. Kemudian mereka menyuntikannya kepada Albi. Namun, Albi di sini sedikit memberontak. The syringe! Go! Pada keesokannya, Thomas dan Minho berjalan menuju labirin guna menyelidiki area di luar. Mereka menemukan tempat dengan jalan setapak di sana. Pada saat waktu di pojok, Thomas melihat tabung yang dibawa Minho dan mereka terkejut ada jalan yang terbuka. Pada saat mereka sudah sampai di pojok tempat itu, lalu muncullah laser merah yang membuat mereka kaget. The hell was that? Dan tempat itu pun menutupnya sendiri. Seketika itu juga, mereka kabur dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun, pada saat di luar, tempat di labirin hancur dan semakin kacau. Mereka terus berlari, menghalangi rintangan di labirin, dan akhirnya selamat setelah menyerobot celah dinding labirin. Setelah kembali ke pemukiman, Albi tersadar dan ingat masa lalu. Dia mengatakan bahwa Thomas merupakan orang kesukaan mereka. Seketika itu, tiba-tiba ada teriakan monster di luar, dan semua orang pergi ke pintu tembok. Setelah semuanya di luar, hari langsung gelap, dan pintu pun tidak kunjung tutup. Anehnya, pintu-pintu di seberang, yaitu selatan, utara, timur, dan barat, semuanya terbuka. Lalu muncullah monster itu, dan ingin menerkam semua orang. Semuanya pun panik, dan kembali ke gubuk. Namun monster itu menerkam beberapa orang, dan banyak orang yang berlarian dikejar beberapa monster itu. Kekacauan terjadi di pemukiman itu. Sesampainya Thomas dan teman-temannya di gubuk, mereka mengunci gubuk itu. Akan tetapi, monster itu menyerang lewat atap gubuk itu, dan mengambil beberapa orang, termasuk Albi diambil oleh monster tersebut. Get them out! Setelah terjadi kekacauan, akhirnya semuanya keluar, dan banyak sekali orang yang dibunuh oleh monster. Pada saat itu juga, Gali menyalahkan Thomas, karena setelah dia datang ke sini, dia menimbulkan beberapa kekacauan dan masalah. Keesokan paginya, Thomas dan Teresa dihukum diikat tali oleh Gali. Di sana, Thomas dan Teresa mengatakan bahwa kita tidak bisa berada di sini selamanya, dan meminta Gali untuk mengajak keluar dari sini. Namun, di sini Gali tidak mau, dan tidak peduli kepadanya. Pada saat Thomas memberikan nasihat kepada orang-orang untuk mengikutinya atau mengikuti Gali, kemudian ada beberapa orang yang setuju dengan Thomas untuk keluar dari labirin ini, termasuk Minho, Chuck, Newt, dan yang lainnya. Lalu mereka meninggalkan pemukiman dan Gali beserta teman-temannya. Thomas dan yang lainnya berjalan melewati beberapa labirin, dan mereka sampai di suatu tempat yang pernah dikunjungi Thomas dan Minho. Setelah itu, tempat itu ternyata dijaga oleh satu monster. Lalu mereka merencanakan untuk nekat pergi ke sana, karena di sana ada satu-satunya pintu yang bisa membawakan mereka keluar. Mereka semua membawa tombak
dan menyerang monster itu. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Semua orang mendorong monster itu, tapi monster itu pun menyerang balik. Alhasil, Chuck berhasil terlempar dan tabungnya pun terlempar juga. Pada saat Chuck mengambil tabungnya yang sempat jatuh, dia melihat beberapa monster itu dan hendak menyerangnya. Lalu Chuck meneriaki orang-orang agar cepat keluar dan mengasih tabungnya ke Teresa. Teresa membuka pintu itu, akan tetapi ada kode di sana. Tapi beruntungnya ada Minho yang tahu kode tersebut. Kode itu berupa angka labirin, dan hanya Minho yang tahu. Kode itu pun berhasil. Akhirnya pintu-pintu itu pun tertutup dengan sendirinya, dan membunuh monster itu karena terjepit. Kemudian muncullah lorong dan ada pintu exit di sana. Mereka pun membuka pintu itu, dan memasuki ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, mereka baru menyadari bahwa selama ini, mereka semuanya di dalam labirin adalah uji coba lab dari Wicket, dan kemudian berhasil lolos dari labirin. Saat mencari pintu keluar lainnya, tiba-tiba Gali datang sendirian dan mengancam Thomas dan yang lainnya. Mereka pun berbincang agar bisa keluar dari situ. Namun sayang, Gali sudah digigit oleh monster itu, dan dia ingin membunuh Thomas. Pada saat dia menembakkan pistolnya, Minho langsung melemparkan tombaknya, dan Gali terkena tombak itu, akhirnya dia tumbang. Namun sayang seribu sayang, pistol yang ditembakkan ke Thomas ternyata mengarah ke Chuck, dan itu membuat semua orang di situ sedih. Chuck tewas atas kejadian tersebut. Setelah itu, muncullah beberapa tentara dari pintu yang menyeret orang-orang semuanya untuk diselamatkan. Dan akhirnya mereka semua pergi menggunakan helikopter. Kemudian mereka melihat labirin itu dari udara. Ternyata tempat itu dikelilingi gurun pasir. Dan ada narator berkata bahwa mereka keluar dari labirin adalah masih dalam tahap yang pertama. Film pun berakhir. Gimana guys? Menegangkan juga ya melihat mereka semua terjebak di dalam labirin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.